Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Nah, seperti yang Anda lihat pada slide pertama ini, yaitu di sini ada sistem N2O4 dengan NO2. Jika Anda lihat untuk gambar yang pertama, ya di situ terlihat kondisinya adalah beku, ya solid, ada es batu. Jadi ada sebuah tabung reaksi yang ditaruh pada gelas, di mana gelas tersebut bersuhu rendah. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada tabung reaksi yang diletakkan pada sebuah wadah di mana suhunya lebih tinggi daripada gambar yang pertama, dan pada gambar nomor 3 di situ terlihat pada kondisi cair, artinya suhu pada gambar yang ketiga jauh lebih tinggi di antara semuanya. Nah, terlihat pada gambar yang pertama di situ dalam tabung reaksi warnanya bening, ya jernih, mengindikasikan bahwa di situ adalah warna untuk komponen senyawa N2O4. Kemudian bergeser kepada suhu yang lebih tinggi lagi. Mulai ada perubahan warna yang semula putih bersih jernih, kemudian menjadi agak warna coklat, menunjukkan adanya konsentrasi NO2. Lalu kemudian dengan suhu yang lebih tinggi lagi, di situ warnanya lebih coklat keruh sekali, yang menandakan bahwa semakin lama semakin menunjukkan konsentrasi NO2 itu semakin banyak. Nah, artinya dalam ketiga gambar ini menunjukkan adanya suatu kesetimbangan. Ketika gambar pertama diarahkan suhunya kemudian ditinggikan sehingga dia liquid, akan membentuk NO2. Jadi kalau saya uraikan, kalau semakin ke kanan artinya ketika suhunya ditinggikan, otomatis dia menciptakan NO2 yang jauh lebih banyak. Bagaimana kalau sistemnya dibalik? Ketika sudah suhu yang tinggi, kemudian dibikin suhunya semakin rendah, maka dia akan membentuk N2O4 juga jauh lebih banyak, sehingga kembali ke warna bening. Keseimbangan terjadi ketika suatu reaksi memiliki laju yang sama dan laju reaksi kebalikannya. Pada sistem yang ada di slide ini, reaksinya adalah N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Jika terjadi keseimbangan, artinya ada tanda panah bolak-balik. Artinya dia reversible. Kemudian sistem mendekati keseimbangan. Sistem mendekati keseimbangan jika reaksi maju dan reaksi balik sama-sama berlangsung. Contoh kondisi N2O4 gas dan NO2 gas. N2O4 gas karena letaknya di sebelah kiri kita sebut sebagai reaktan, dan NO2 gas kita sebut sebagai produk. Seperti kita tahu bahwa reaksi itu ada bagian reaktan, ada bagian produk. Di mana dia di bagian reaktan, semakin lama dianya akan semakin berkurang. Ketika dia produk, semakin lama dia akan semakin tambah konsentrasinya. Ya, kalau kita lihat pada grafik ini adanya sumbu X yang menunjukkan dia waktu, dan juga sumbunya yang menunjukkan dia laju reaksi. Oke, ada grafik warna biru, ada grafik warna orange. Grafik warna biru menunjukkan di situ pada waktu 0 ada laju reaksi untuk N2O4 yang semakin lama semakin berkurang, dan untuk yang grafik warna orange pada pada waktu ke 0, laju reaksinya juga 0.
Tapi seiring dengan berjalannya waktu, konsentrasi atau laju reaksi pada NO2 semakin besar. Nah, kalau diteruskan, dia akan membentuk satu nilai yang sama untuk laju reaksinya. Nah, kalau kita lihat, kita teruskan ya, kita teruskan pada grafik nomor satu ini. Di nomor satu ini ditunjukkan bahwa untuk grafik yang dibentuk oleh sumbu X waktu dan sumbu Y adalah laju reaksi. Ketika waktu tertentu, dia akan kondisinya laju reaksinya sama, ya, di mana laju reaksi ini akan menciptakan suatu titik di mana titik tersebut adalah titik keseimbangan. Yang kedua yaitu waktu dengan konsentrasi. Waktu dengan konsentrasi. Ingat kalau dia reaktan, semakin lama semakin habis, sedangkan kalau dia produk, semakin lama semakin bertambah. Nah, kalau dia konsentrasi, bukan nilainya yang sama, tapi nilainya tetap dengan seiringnya waktu. Jadi ketika waktu tertentu, dia nilainya akan konstan ketika tidak ada gangguan. Seperti halnya waktu ke nol untuk NO2 sebagai produk dia nol, tapi dengan seiring waktu dia akan bertambah dan waktu tertentu pada saat setimbang dia akan menunjukkan kesetimbangannya. Dia nilainya konstan. Begitu juga dengan N2O4. Dia akan berkurang dengan waktu yang tertentu, dengan N2O4 dia akan setimbang. Sehingga konsentrasi spesies dalam reaksi itu pasti akan tetap atau dia konstan. Nah, dua syarat ini yang menunjukkan bahwa sistem itu pada kondisi setimbang. Kalau dia tidak setimbang, berarti artinya salah satu atau dua-duanya dia tidak memenuhi. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih kalau kita formulasikan pada hukum kesetimbangan ini? Kalau kita punya N2O4 menjadi 2NO2 yang dalam keadaan setimbang, ya, maka di sini kita bisa membagi dalam dua reaksi elementer. Yang pertama adalah reaksi maju. Jadi artinya N2O4 gas menjadi gas nitrogen dioksida, di mana nanti rate forward, F ini adalah forward, sama dengan konstanta forward dikalikan N2O4. Karena laju reaksi itu selalu menggunakan reaktannya. Jadi kalau reaktannya N2O4, maka kita tulis saja di bagian laju reaksinya. Kalau di reaksi balik, berarti kan NO2-nya ke N2O4. Sehingga nanti 2NO2 menjadi N2O4 gas, maka rate return itu akan sama dengan konstanta return dikalikan NO2 kuadrat. Di mana kuadratnya? Karena dia dari koefisien di depan. Nah, sesuai dengan syarat yang tadi, kesetimbangan, di mana kalau kesetimbangan itu adalah laju reaksi maju akan sama dengan laju reaksi balik, di mana nanti R forward akan sama dengan R return. Rate forward sama dengan rate return. Tinggal dimasukkan, berarti konstanta forward dikalikan NN2O4 sama dengan konstanta return dikalikan NO2 kuadrat. Sehingga kesetimbangan ekuivalen sama dengan KF per KR atau NO2 kuadrat dibagi dengan N2O4. Nah, adanya rasio antara KF per KR ini menunjukkan suatu kesetimbangan. Nilai perbandingan KF dan KR adalah tetap selama temperatur konstan sehingga rasio ini dikenal sebagai hukum kesetimbangan. Bentuk umum kesetimbangan di mana kalau kita punya reaksi A ditambah B menjadi C plus D, di mana masing-masing punya koefisien PQRS, AB ini kan adalah reaktannya, sedangkan CD ini adalah produknya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa KC itu, C itu adalah konsentrasi,
yaitu konsentrasinya produk dibagi konsentrasinya reaktan. Ya, di mana konsentrasi produk itu ada C pangkat R dikalikan konsentrasi D pangkat S dibagi konsentrasi A pangkat P dikalikan konsentrasi B pangkat Q. Tapi rumus kesetimbangan ini hanya berlaku untuk larutan dan juga gas. Jadi kalau bukan larutan, bukan gas, berarti artinya dia tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus kesetimbangan. Apa itu? Yaitu liquid dan solid itu dia tidak bisa masuk di dalam uh, kesetimbangan. Oke, kita punya contoh soal. Jadi tuliskan reaksi elemen maju dan balik untuk reaksi berikut dan tentukan ungkapan kesetimbangannya. Tapi kita langsung ke hukum kesetimbangannya saja. Jadi yang pertama, kalau kita punya reaksi dua ozon menjadi tiga oksigen, berarti untuk mendapatkan nilai kesetimbangan yaitu konsentrasi O2 pangkat 3 dibagi konsentrasi O3 pangkat 2. Karena sama-sama gasnya, jadi aman. Gitu ya. Yang kedua, 2NO2 gas ditambah Cl2 gas eh, berkesetimbangan dengan 2NOCl gas. Sehingga nanti kesetimbangan konsentrasi NOCl kuadrat dibagi dengan konsentrasi NO kuadrat dikali konsentrasi Cl2. Cl2-nya kebetulan di situ koefisiennya 1. Sehingga dia ditulis pangkat 1. Yang nomor 3, nah kita lihat, oh ternyata dia di situ ada aqueous. Berarti artinya dia juga bisa dimasukkan ke dalam kesetimbangan. Berarti nanti nilai K sama dengan AgNH3 2 plus dibagi Ag plus dikali 2, sorry, NH3 kuadrat. Jadi duanya tidak perlu ditulis di dalam kurung, tapi langsung dijadikan pangkat saja. Yang keempat, kita lihat di situ reaksinya CaCO3 solid menjadi CaO solid ditambah gas CO2. Ingat ya, keseimbangan itu hanya aqueous dan gas saja, sehingga mau nggak mau kita harus menuliskan yang gas atau aqueous saja. Berarti kita pilih yang gas hanya CO2. Berarti nanti konsentrasi CO2 saja. Ini adalah contoh-contoh soal untuk kita mengungkapkan hukum kesetimbangannya atau bagaimana rumus kesetimbangannya. Nah, kesetimbangan itu dapat dicapai pada berbagai arah. Kalau kita punya reaksi N2O4 gas menjadi 2NO2 gas, kita bisa buktikan melalui eksperimen. Di sini ada beberapa eksperimen, ada 4 eksperimen. Yang pertama, saya mau mencoba N2O4-nya dalam kondisi nol. Jadi inisial N2O4-nya nol. Kemudian inisial NO2-nya adalah 0,02. Ternyata kita bisa mendapatkan equilibrium N2O4 atau kesetimbangan konsentrasi N2O4 0,0014 dan NO2-nya 0,0172 molaritas, sehingga nilai Kc-nya didapatkan 0,211. Ingat ya, di sini kalau kita lihat Kc-nya kan berarti NO2 kuadrat dibagi N2O4. Jadi data-data ini adalah data-data eksperimen. Didapatkan Kc-nya 0,211. Hal tersebut juga saya ulangi di eksperimen yang kedua dan yang ketiga. Saya kasih variasi yang lain. Kalau tadi 0,2, sekarang 0,3, sekarang 0,4. Nah, masing-masing membentuk respons sendiri-sendiri dan juga Kc-nya terbentuk juga beda-beda.
Kemudian yang keempat 0,2. 0,2 untuk N2O4. Tadi yang semula dianggap nol, sekarang tak bikin ada 0,02. Kalau sekarang NO2-nya tadi ada, dianggap sekarang nggak ada, nol. Nah, sehingga membentuk kesetimbangan yang baru, ya, 0,213. Kalau Anda lihat semuanya, nilai KC-nya tidak terlalu banyak berubah, malah cenderung hampir sama. Nah, hal ini kita bisa simpulkan bahwa sama saja kalau N2O4 ini dianggap awalnya tidak ada konsentrasi, NO2-nya ada konsentrasi di awal, berarti kan arahnya ke arah kiri. Dibikin eksperimen yang lain, N2O4-nya ada, NO2-nya nggak ada. Berarti nanti dia akan bergeser ke arah sebelah kanan. Jadi kanan kiri artinya dia juga membentuk respon KC yang sama. Nilai Kc yaitu perbandingan antara NO2 kuadrat ekuivalen dan konsentrasi N2O4 ekuivalen. Memiliki nilai yang sama tidak tergantung pada berapapun konsentrasi awal dari NO2 sama N2O4. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini adalah reaksi amonia, di mana reaksi amonia ini ada gas hidrogen dan juga membentuk gas amonia. Sehingga nilai Kc-nya adalah modelnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat grafik yang pertama, kita lihat dulu sumbu X sama sumbu Y-nya. Sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah konsentrasi, di mana kita lihat bahwa pada grafik yang pertama H2 sama N2 kita sebut sebagai reaktan dan amonia sebagai produknya, ya. Kemudian kalau kita lihat pada gambar yang kedua, yang menjadi reaktannya adalah amonia dan yang menjadi produknya adalah hidrogen dan nitrogen. Ternyata kita lihat konsentrasi yang dia bentuk hampir sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa reaksi itu dapat dimulai dari N2 dan H2 atau dimulai dari NH3. Selama temperatur tetap akan menghasilkan nilai Kc yang sama pula. Gitu ya. Selama suhunya sama. Jadi kata kuncinya kesetimbangan itu boleh dapat dari reaktan, boleh dapat dari produk, asalkan waktu suhu yang sama, dia akan menciptakan nilai Kc yang juga sama. Nah, nilai K itu apa sih? K itu kesetimbangan, C itu konsentrasi. Nah, K sendiri itu kepingin menunjukkan apa? Jadi di sini nilai K itu dibagi dua. K yang lebih dari satu atau K yang kurang dari satu. Kalau nilai K lebih dari satu, artinya kesetimbangan produk akan lebih dominan. Berarti konsentrasi produknya akan jauh lebih banyak. Sedangkan untuk kesetimbangan yang kurang dari satu menunjukkan reaktannya akan menjadi lebih dominan. Berarti konsentrasi reaktannya di sini akan jauh lebih, sorry, akan jauh lebih tinggi. Ya. Berikutnya adalah manipulasi tetapan kesetimbangan. Jadi efek membalik reaksi kesetimbangan ketika reaksinya maju, berarti ini adalah produknya, ini adalah reaktannya. Sehingga nanti nilai Kc1 NO2 kuadrat dibagi N2O4. Kalau sini saya informasikan bahwa saya kasih mula-mula inisial, bukan pada saat konsentrasi kesetimbangan N2 konsentrasi, katakanlah di sini saya ambil 3, terus N2O4-nya saya taruh 4. Berarti di sini nanti 3 kuadrat dibagi 4 alias 9/4.
Nah, kalau reaksinya dibalik, yang semula tadi dia produk jadi reaktan, yang reaktan jadi produk. Berarti kan tinggal dibalik. Sehingga bisa mendapatkan, kita masukkan di sini N2O4-nya 4, di bawah 3 per 2. Jadi 4 per 9. Bahwa ada hubungan antara KC2 dengan KC1. Bahwa KC2 ini nilainya adalah seper daripada KC1. Gitu ya. Oke, efek perubahan koefisien reaksi yang berikutnya, di mana reaksi yang pertama ini menjadi reaksi yang ketiga, itu kan berarti reaksinya dibagi dua semua. Sehingga nilai Kc yang ketiga adalah NO2 dibagi N2O4 pangkat setengah. Berarti kalau kita tulis, berarti 3 dibagi 4 pangkat setengah, alias dia 3 per 2. Nah, bagaimana hubungan antara KC3 dengan KC1? KC3 itu nilainya adalah dari akar KC1. Sehingga kalau reaksinya dibagi dua, maka KC yang ketiga itu nilainya adalah KC1 di akar pangkat 2. Kalau reaksinya dibagi 3, berarti nilai KC3-nya adalah akar KC1, KC1 di akar pangkat 3. Berarti kita bisa simpulkan, maka KC3 ini adalah akar dari KC1 pangkat N. Gitu ya, karena dikalikan dengan N. Kemudian yang keempat, kalau Anda lihat dari reaksi yang pertama menjadi reaksi keempat, itu dikalikan 3. Sehingga nanti KC4-nya di sini menjadi NO2 pangkat 6 dibagi N2O4 pangkat 3. Sehingga di sini akan mendapatkan 3 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungan KC4 dengan KC1. Nah, ya KC4 dengan KC1 berarti pangkatkan 3. Kenapa kok pangkat 3, Pak? Karena tadi reaksinya dikalikan 3. Sehingga KC4 itu adalah KC1 yang dipangkatkan sebanyak M. Karena reaksinya dikali M. Nah, yang atas saya salah. Ini bukan dikali, tapi dibagi. Ya. Oke. Oke, ya. Kalau yang di reaksi yang ketiga itu kan bukan dikali, tapi dibagi dengan M. Ya. Berikutnya, kalau reaksinya dijumlahkan. Ada dua reaksi, tapi reaksinya dijumlahkan. Sehingga kita perlu melihat kondisi reaksinya. 2N2 gas ditambah O2 gas menjadi 2NO2O gas. Berarti nanti nilai K1-nya N2O kuadrat dibagi N2 kuadrat kalikan O2. Kemudian berikutnya 2N2O gas ditambah 3O2 gas menjadi 4NO2 gas. K2-nya berarti konsentrasi NO2 pangkat 4 dibagi N2O kuadrat dikalikan O2 pangkat 3. Kalau dijumlahkan berarti 2N2 gasnya turun, kemudian O2 gas sama 3O2-nya menjadi 4 ya. O2 gas, 2N2O gas sama 2N gas dicoret karena antara kiri sama kanan sama, dan 4NO2-nya gas turun. Sehingga nanti nilainya akan menjadi, kalau lihat Kc-nya
Berarti kan konsentrasi NO2 pangkat 4 dibagi NO2 N2 kuadrat dan 4O2 pangkat 4. Nah, Kc ini didapatkan dari perkalian antara N2 ini ya. Nah, ini sama ini dicoret. Yang artinya N2O4-nya ditulis kembali, N2 kuadrat kali O2 pangkat 3 jadinya. Gitu ya. Berarti kalau reaksinya dijumlah, maka kesetimbangan dikalikan. Ya. Jadi manipulasi ini bisa reaksinya kalau dibalik membentuk sepernya, kalau reaksinya dibagi N berarti otomatis nilainya adalah akar N. Kalau reaksinya dikalikan M, otomatis nilai keseimbangannya wajib untuk dipangkatkan sebanyak M. Ini adalah contoh soal. Nah, kita lihat ya, tentukan hukum keseimbangan untuk reaksi di bawah ini dan hubungan K1 dan K2 di atas. Oke, kita lihat 2CO2, 2CO dan O2 gas, kemudian 2H2O gas menjadi 2H2 gas ditambah O2 gas. Kan kita menginginkan reaksinya sama kayak reaksi yang ada di bawah, ya. Berarti kalau begitu, yang reaksi pertama agar bisa menjadi CO2 gas, maka perlu dibagi dengan 2. Sehingga nanti CO2 gas, CO gas ditambah setengah O2 gas. Kemudian reaksi yang ke berikutnya di sebelah kiri. Karena awalnya di sebelah kanan. Sehingga di sini dibagi H2 sekaligus dibagi 2 ya. Oke, dibalik dan dibagi 2. Oke, kita lihat CO2 sama H2-nya turun, setengah O2 gas sama setengah 2O gas kita bisa coret gitu ya. Kemudian CO-nya turun, H2O-nya juga turun. Oke, berarti K1-nya ini harus dibagi 2. Oke, berarti nanti kita akan menjadi konsentrasi CO, konsentrasi O2 pangkat setengah dibagi konsentrasi CO2 ini ya. Kemudian K2 ini akan menjadi konsentrasi H2 dikalikan konsentrasi O2 pangkat setengah. Sorry, sorry, sorry. Ini harusnya langsung H2O ya. Konsentrasi H2O sebagai produk dibagi konsentrasi H2 dikalikan konsentrasi O2 pangkat setengah. Oke, dari sini kita bisa turunkan bahwa K3 ini adalah perkalian antara K1 dikalikan dengan K2, maka CO O2 pangkat setengah dibagi CO2
dikali konsentrasi H2O, H2, O2 pangkat setengah. Ini sama ini akan saling coret, sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai K3, yaitu konsentrasi CO dikalikan konsentrasi H2O dibagi konsentrasi CO2 dikalikan konsentrasi H2. Sama ya, sesuai dengan reaksi. Nah, ini adalah manipulasi kesetimbangan. Jadi Anda harus paham betul ketika reaksinya dibalik, reaksinya dikalikan, reaksinya dibagi, atau reaksinya dijumlah, maka dia akan juga merubah kesetimbangan. Cukup sekian untuk kesetimbangan kimia part yang pertama ini. Kita lanjut habis ini kimia kesetimbangan untuk tekanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.